Seri Pelangi di Langit Singosari. Bara di atas Singgasana. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 11. Sri Baginda tiba-tiba saja diam mematung. Terjadi sesuatu yang menggelepar di dadanya. Ia merasakan kejujuran pada setiap kata Gubar Baleman. Meskipun demikian Sri Baginda yang sudah bersabda itu, tidak harus menarik kata-katanya. Gubar Baleman dan Mahisa Walungan harus ditangkap, meskipun ia dapat menentukan hukuman yang lebih ringan bagi keduanya. Mahisa Walungan dan Gubar Baleman, berkata Baginda kemudian. Kalian menjadi tahanan. Dalam saat yang demikian itulah Pujang Warit menyiarkan pasukannya yang terdiri atas prajurit-prajurit dari berbagai kesatuan. Meskipun dengan dada yang berdebar-debar, dan pertimbangan yang kurang matang, Pujang Warit masih mengharap perubahan sikap dari beberapa orang senapati yang ada di sebelah utara Gantar. Apabila mereka melihat bahwa ia tidak bermain-main, mengemban perintah Sri Baginda, maka mereka pasti akan mulai berpikir kembali. Tetapi pada saat yang demikian itu pula lah, maka apa yang dicemaskan oleh Mahisa Walungan dan Gubar Baleman itu terjadi. Agaknya Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi, raja yang memerintah di Singasari, telah menemukan saat yang tepat. Di tengah malam itu juga, Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi sendiri telah berangkat ke perbatasan. Ia berhasrat memimpin langsung pasukannya yang akan menyerbu ke Kediri. Sri Rajasa memang pernah mendengar bahwa para senapati dan pimpinan kerajaan Kediri adalah orang-orang yang pilih tanding. Mereka mempunyai kemampuan yang melampaui kemampuan manusia sewajarnya. Karena itu, maka di saat-saat terakhir Sri Rajasa tidak dapat menyerahkan pimpinan pasukan yang akan menghadapi pasukan yang kuat itu kepada orang lain. Yang mendapat kepercayaan untuk menjadi paruh dari pasukannya, justru pasukan khusus yang dipimpin oleh Mahisa Agni. Menurut Sri Baginda, tidak ada senapati yang lain yang dapat mengimbangi kemampuannya, meskipun pasukannya bukanlah pasukan yang terkuat. Tetapi, justru mereka terdiri dari orang-orang Kediri sendiri. Sri Rajasa berharap bahwa pasukan itu akan dapat mempengaruhi perasaan para prajurit Kediri. Demikianlah maka ketika Sri Baginda telah merasa cukup dengan segala macam persiapan, terdengarlah suara tengara. Sebuah bende yang tergantung tinggi di atas sebatang pohon, telah dipukul bertalu-talu. Bende itu bukanlah bende biasa di dalam seperangkat gamelan. Tetapi para prajurit Singasari percaya bahwa apabila bende itu meraung dengan lantangnya, peperangan yang akan datang akan dibayangi oleh kemujuran dan kemenangan. Bende itulah agaknya yang menjadi tengara, disambut oleh tanda-tanda yang lain, sahut-menyahut sampai ke ujung-ujung pasukan. Maka serentak bergeraklah pasukan Singasari itu memasuki perbatasan Kediri, seperti banjir bandang yang tidak terbendung lagi. Derap kaki mereka, seakan-akan telah menggugurkan gunung-gunung menimbuni lembah yang paling dalam. Di seberang perbatasan, pasukan Kediri yang telah siap pula, segera menyongsong prajurit Singasari. Tetapi dengan sepenuh kesadaran, mereka melihat diri mereka yang terlampau kecil dibandingkan dengan pasukan yang mendatang. Pertahanan kita berada di sebelah utara Gantar, desis senapati yang menerima penyerahan pimpinan dari Gubar Baleman, lalu perintahnya yang terakhir sebelum para senapati terjun ke peperangan. Jangan membiarkan korban berjatuh-jatuhan dengan sia-sia. Kita harus menarik mereka sampai ke Gantar. Tetapi senapati yang ada di perbatasan itu sama sekali tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di batas pertahanan mereka yang terakhir itu. Dengan demikian, maka prajurit Kediri di perbatasan itu tidak banyak memberikan perlawanan. Mereka tidak begitu bodoh mengumpankan prajurit-prajuritnya gugur tanpa arti. Yang mereka lakukan hanyalah sekedar memperlambat kemajuan pasukan Singasari dengan kekuatan yang tidak seimbang, sementara sekelompok kecil penghubung telah mendahului, menyampaikan kabar penyerangan itu ke pertahanan di sebelah utara Gantar dengan kuda-kuda yang berlari bagaikan angin. Di saat pasukan Pujang Warit mulai bergerak mendekati pemusatan pasukan Mahisa Walungan itulah penghubung dari perbatasan memasuki daerah pertahanan di sebelah utara Gantar. Dengan nafas terengah-engah, dilaporkannya apa yang telah terjadi di perbatasan. Pasukan Singasari bagaikan banjir telah melanda pertahanan pasukan Kediri di perbatasan. Tetapi seperti yang dipesankan Gubar Baleman, pasukan perbatasan itu sama sekali tidak berusaha untuk menahan pasukan Singasari. Mereka hanya sekedar menghambat kemajuan mereka, untuk memberi kesempatan pasukan Kediri bersiap.
Senapati tertua yang mendapat tugas memimpin pasukan di sebelah utara Ganter selagi Mahisa Walungan dan Gubar Baleman tidak ada itu pun segera memanggil senapati-senapati lainnya. Kita tidak dapat menunggu, berkata senapati itu. Kita tidak tahu kapan Adinda Sri Baginda Mahisa Walungan dan Menteri Gubar Baleman itu selesai. Ya, kita harus mengatur diri. Mungkin kita perlu memberitahukan kehadiran ini ke istana. Kita melihat perkembangannya kemudian. Maka sejenak kemudian terdengarlah tanda-tanda bahwa pasukan pertahanan yang sudah disiapkan itu untuk menempati garis pertahanan yang sudah ditentukan. Ternyata bahwa prajurit Kediri cukup terlatih. Dalam waktu yang singkat, maka pasukan di sebelah utara Ganter itu pun segera menebar. Dengan lincahnya para senapati, para pemimpin kelompok-kelompok yang lebih kecil mengatur pasukannya di tempat masing-masing, sehingga keseluruhan pasukan itu segera membentuk garis pertahanan yang kuat. Namun demikian, masih terasa ada yang kurang di antara mereka. Tidak ada seorang pemimpin yang dapat memberikan kebanggaan di hati mereka. Mahisa Walungan dan Gubar Baleman, keduanya tidak ada di antara pasukan itu. Pujang Warit yang mendekati tempat pertahanan itu pun segera mendapat laporan bahwa pasukan di sebelah utara Ganter itu sudah memasang gelar. Gila, geram Pujang Warit. Apakah mereka benar-benar telah menentang kekuasaan Sri Baginda dengan perlawanan langsung? Itu adalah suatu pemberontakan. Tetapi, berkata petugas yang melaporkannya itu, mereka sama sekali tidak menghadapkan pasukannya kepada kita di sini. Lalu, dengan tergesa-gesa mereka memasang gelar, menghadap ke jalan induk yang menghubungkan Tumapel dengan Kediri. Hei! Pujang Warit termangu-mangu sejenak. Apakah pasukan di perbatasan sudah mulai bergerak? Dalam kebimbangan itu, beberapa orang pengawas yang mendapat laporan dari perbatasan bahwa pasukan Singasarilah seorang dari mereka berkata, pasukan Mahisa Walungan telah siap. Tetapi menurut penilaian kami, mereka telah mendapat laporan dari perbatasan bahwa pasukan Singasari telah mulai bergerak. Pujang Warit masih tetap termangu-mangu, sementara langit menjadi semakin lama semakin cerah. Ia mengerutkan keningnya ketika ia melihat beberapa ekor kuda berlari ke arahnya. Penunggangnya ternyata adalah senapati yang diperintahkannya menyusul Gubar Baleman di perbatasan. Heh, kenapa kau di sini? Apakah kau tidak membawa Gubar Baleman menghadap Sri Baginda? Ceritanya cukup panjang. Tetapi kini Gubar Baleman sudah menghadap Sri Baginda. Lalu apa kerjamu sekarang? Aku ditahan oleh pasukan Mahisa Walungan di pemusatan pasukannya. Gila, aku sudah siap melakukan perintah Sri Baginda atas mereka. Jangan saat ini. Kenapa? Pasukan Singasari telah menyerbu langsung menusuk ke pusat pemerintahan Kediri. Agaknya mereka mempunyai perhitungan bahwa pimpinan pemerintahan dan kedudukan pemerintahan harus dikuasai lebih dahulu. Dari mana kau dengar? Beberapa orang penghubung dari perbatasan telah datang. Pujang Warit berpikir sejenak. Lalu, apakah penghubung itu dapat dipercaya? Tentu. Aku melihat mereka, dan aku percaya kepada mereka. Pujang Warit menganggukkan kepalanya sejenak, kemudian katanya. Baiklah, aku akan menemui senapati yang memimpin pasukan Kediri di pertahanan itu. Akulah yang mendapat wewenang dari Sri Baginda untuk memegang seluruh pimpinan. Maksudmu? Senapati itu harus menyerahkan pimpinan kepadaku, sehingga seluruh kekuasaan berada di dalam satu tangan. Apalagi menghadapi Singasari yang mempunyai persiapan yang matang. Mereka tentu akan keberatan. Aku tidak peduli, itu perintah Sri Baginda. Jangan berpegangan pada perintah Sri Baginda. Kini kita menghadapi pasukan lawan. Apapun yang kita lakukan, seandainya kita kehilangan kepemimpinan kita sama sekali, kita tetap wajib mempertahankan Kediri. Oh, kau sudah menjadi dungu pula. Itu adalah mutlak. Perintah Sri Baginda, akulah pemimpin pasukan Kediri. Mereka harus tunduk. Dalam suasana yang lain dari sekarang. Sekarang kita menghadapi lawan. Yang penting, kita kerahkan semua kekuatan untuk mempertahankan Kediri. Tidak, aku akan mengambil seluruh pimpinan. Ternyata kau bodoh dan tamak. Senapati muda itu kehilangan kesabaran. Aku berpihak kepadamu karena aku menyangka, kesetiaanmu kepada Kediri melebihi kesetiaan Gubar Baleman. Tetapi ternyata aku keliru. Darah Pujang Warit tersirap karenanya. Sejenak ia justru diam mematung.
Dipandanginya senapati muda itu dengan mata yang berapi-api. Namun agaknya senapati itu pun sama sekali tidak menundukkan kepalanya. Tata susunan keprajuritan Kediri telah benar-benar rusak karenanya. Tidak ada lagi ketaatan pada perintah atasannya, dan seakan-akan tidak ada lagi jalur kekuasaan yang lurus. Setiap prajurit seolah-olah telah melakukan apa saja yang dianggapnya baik dan berguna bagi dirinya atau bagi Kediri dan Sri Baginda. Aku akan menghadap Sri Baginda, berkata senapati muda itu kemudian. Aku akan melaporkan bahwa gerakan Singasari tidak terbendung lagi. Gila. Itu suatu rencana yang paling gila yang pernah. Wajah senapati muda itu tiba-tiba menjadi tegang. Katanya, kau tidak berhak menahan aku. Aku berhak menahan kau selagi aku menganggap perlu. Kau tetap di sini, dan aku pun akan tetap di sini. Maksudmu? Aku akan membiarkan pasukan Mahisa Walungan itu bertempur. Apabila keduanya sudah menjadi parah, maka pasukanku akan datang membantu. Tetapi akulah yang memegang pimpinan. Gila. Itu suatu rencana yang paling gila yang pernah dibuat oleh seorang prajurit Kediri. Aku tidak gila. Aku memperhitungkan akhir dari peperangan ini. Semuanya akan hancur, selain pasukanku. Pasukankulah yang akan menumpas pasukan Singasari yang sudah menjadi payah karena pertempuran melawan pasukan Mahisa Walungan itu. Gila. Kau benar-benar sudah gila. Pujangwarit tidak menjawab. Tetapi terdengar suara tertawanya yang memanjang. Cukup, teriak senapati muda itu. Tetapi Pujangwarit masih tertawa terus. Bahkan ia berkata, jangan menyesal. Kelak kau akan melihat aku memegang kekuasaan tunggal di Kediri sesudah Sri Baginda. Itu kalau kau masih hidup. Perbuatanmu kali ini telah menurunkan nilai namamu di hadapanku. Aku tidak peduli. Aku tidak memerlukan kau. Pujangwarit tertawa terus. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia berkata, kau tetap di sini. Senapati muda itu menggeram. Ketika ia berpaling dilihatnya beberapa orang prajurit ada di sekitarnya. Dengar, berkata Pujangwarit kemudian. Aku akan tetap di sini. Sebentar lagi pasukan Singasari akan melanda pertahanan Mahisa Walungan yang sudah kehilangan pimpinan itu. Aku akan menjadi penonton. Baru kemudian aku akan datang dan menggilas pasukan Singasari itu. Senapati muda itu tidak menyahut. Tetapi dadanya serasa menjadi retak karenanya. Akulah kelak yang akan menjadi Senapati Agung di Kediri karena akulah yang telah berhasil menumpas pemberontakan Mahisa Walungan dan Gubar Baleman, sekaligus menyelamatkan Kediri dari serbuan Singasari, dan suara tertawa Pujangwarit semakin meninggi. Senapati muda yang masih duduk di atas punggung kudanya itu menggeram. Dadanya rasa-rasanya tidak dapat menampung lagi kekecewaan dan penyesalan yang menghentak-hentak. Tetapi semuanya sudah terlanjur. Terbayang di rongga matanya, pasukan Singasari bagaikan banjir bandang maju terus mendesak pasukan Kediri yang tidak seberapa kuatnya di perbatasan. Kemudian banjir itu akan membentur pertahanan di sebelah utara Ganter. Tetapi pertahanan itu tidak dipimpin oleh seorang yang pantas dipercaya untuk memimpin perang yang demikian besar. Dan tanpa sesadarnya senapati muda itu tiba-tiba berkata, apakah kalau kau menahan aku di sini, kau sangka tidak ada seorang pun yang akan melaporkannya kepada Sri Baginda? Baginda tidak akan mengakui siapapun yang bukan utusanku. Bohong. Aku yakin. Kalau ada seseorang menghadap Sri Baginda, maka orang itu akan mengalami beberapa kesulitan. Ia tidak akan dapat masuk regol istana. Seandainya ia dapat masuk, dan menghadap Sri Baginda sekalipun, Sri Baginda tidak akan mempercayainya, seperti Sri Baginda sudah tidak mempercayai Mahisa Walungan dan Gubar Baleman. Tetapi masalah ini adalah masalah Kediri. Bukan masalah nafsu seseorang. Aku tahu dan aku memanfaatkan keadaan ini. Aku sama sekali tidak akan berkhianat terhadap Kediri. Aku tidak akan membiarkan Kediri hancur. Tetapi aku memperhitungkan seluruh perkembangan keadaan. Senapati muda itu terdiam. Dilihatnya beberapa orang prajurit berdiri di sekitarnya, di sebelah menyebelah Pujangwarit dan di belakang mereka adalah sepasukan prajurit yang sudah siap untuk membayangi prajurit Mahisa Walungan. Terdengar senapati muda itu mengeluh. Ia menyesali kebodohannya selama ini. Lalu, apakah aku akan diam saja setelah aku mengakui kebodohan itu?
Pertanyaan itu telah mengganggu hatinya. Ia menjadi ngeri apabila sekali lagi terbayang pasukan Singasari yang menjadi semakin dekat. Sekilas ditatapnya matahari yang mulai memanjat langit. Penghubung berkuda yang mengabarkan kemajuan pasukan Singasari telah datang beberapa saat yang lampau. Karena itu, maka pasukan yang tidak tertahankan itu pasti sudah menjadi semakin dekat. Kalau Mahisa Walungan dan Gubar Baleman kemudian mengetahui, apakah ia dapat berbuat sesuatu? Atau bahkan keduanya sudah menjalani hukuman mati? Dalam keadaan yang sulit itu, senapati muda itu pun dengan tiba-tiba saja telah menarik kendali kudanya, kemudian memukul perutnya sekuat-kuat tenaganya, sehingga kuda itu pun terkejut dan melompat sambil meringkik. Beberapa orang prajurit yang terkejut, berloncatan menepi ketika kuda itu berlari meninggalkan mereka. Sejenak Pujangwarit terpukau oleh sikap senapati muda itu. Namun kemudian ia sadar, bahwa senapati itu tidak boleh meninggalkannya, dan apalagi menyampaikan kepada Sri Baginda, apa yang sedang dilakukannya sekarang. Karena itu, maka sejenak kemudian ia berteriak. Tahan, tahan dia. Tetapi kuda itu berlari semakin kencang. Sehingga Pujangwarit tidak dapat menunggu prajurit-prajurit yang terpesona itu menyadari keadaan. Dengan tangkasnya Pujangwarit sendiri meloncat merebut sebatang tombak pendek seorang prajurit yang berdiri membeku. Dengan sekuat tenaga tombak itu pun dilontarkannya dengan sepenuh tenaga. Tetapi senapati pilihan yang tidak saja sekedar tenaga wantah. Tombak pendek itu meluncur dengan cepatnya, menyusul senapati muda yang duduk di atas punggung kudanya. Senapati itu tidak sempat berpaling, sehingga ia tidak tahu bahwa sepucuk mata tombak telah mengejarnya. Ia mengadu pendek ketika tiba-tiba saja terasa sesuatu menyengat pundaknya. Bahkan kemudian terasa seakan-akan pundaknya dibebani oleh sesuatu yang berat sekali. Baru sejenak kemudian ia menyadari apa yang telah terjadi atas dirinya. Namun sementara itu kudanya masih berlari terus, dan senapati muda yang menyadari keadaannya itu tetap bertahan untuk masih berada di atas punggung kudanya yang berlari semakin kencang. Tombak yang melekat di pundaknya itu semakin lama terasa menjadi semakin berat, sedangkan darah mengalir dari lukanya semakin lama semakin deras. Di perbatasan kota Senapati itu hampir kehabisan tenaga, dengan wajah pucat ia singgah di sebuah gardu penjagaan. "Heh, kenapa kau?" bertanya seorang prajurit yang bertugas. "Tolong, cabutlah tombak ini. Aku harus segera menghadap Sri Baginda." Prajurit itu menjadi ragu-ragu sejenak, sementara kawan-kawannya pun datang mengerumuninya. "Cepatlah," berkata senapati muda itu sambil menahan sakit. Sekali-sekali ia berpaling, kalau-kalau Pujangwarit atau orang-orangnya pergi menyusulnya. Tetapi agaknya mereka yakin bahwa senapati muda itu tidak akan mampu bertahan sampai ke istana. "Kenapa kau bertanya pemimpin penjaga itu. "Cabutlah. Aku sudah kehabisan waktu. Apalagi aku menyadari keadaanku. Sebentar lagi aku sudah tidak akan mampu lagi berbuat sesuatu." Pemimpin prajurit itu ragu-ragu sejenak. Dan tiba-tiba ia bertanya, "Kau berdiri di pihak siapa?" Dada senapati itu berdesir. Ternyata setiap prajurit di Kediri kini telah dihinggapi kecenderungan untuk memisah-misahkan dirinya. Dan ia merasa bahwa sebagian dari kesalahan itu ada pada dirinya pula, karena ia pun telah berpihak kepada Pujangwarit. "Cepat katakan, kepada siapa kau berpihak?" "Apakah kalian juga berpihak?" bertanya senapati yang menjadi semakin lemah itu. "Ya, kami juga berpihak." "Nah, kepada siapa kalian berpihak?" "Kamilah yang bertanya." Senapati muda itu menyeringai menahan sakit di pundaknya. Kemudian jawabnya, "Semula aku juga berpihak. Berpihak kepada yang manapun juga, yang akhirnya aku sadari bahwa itu sama sekali tidak akan bermanfaat." Senapati itu mengeluh sesaat. Lalu, "Sekarang aku melepaskan diri dari pertentangan yang ada di dalam lingkungan sendiri. Kini aku berpihak kepada Kediri. Kita bersama-sama harus menyelamatkan Kediri, karena saat ini pasukan Singasari sedang melanda seperti banjir bandang." Para penjaga itu saling berpandangan. "Cepat, sebelum kalian digilas oleh pasukan Singasari itu." Pemimpin penjaga itu masih ragu-ragu sejenak. Kemudian dianggukkannya kepalanya ketika seseorang maju setapak mendekati senapati yang luka itu. Perlahan-lahan, desis senapati itu. Dengan hati-hati tombak pendek yang masih melekat di punggung itu pun kemudian dicabut.
Betapa sakitnya, namun dengan demikian, Senapati itu menjadi lebih mudah bergerak meskipun tenaganya sudah menjadi semakin lemah. Terima kasih. Aku harus segera menghadap. Pemimpin penjaga itu memandanginya sesaat. Wajah yang menjadi semakin pucat itu seakan-akan tidak lagi akan mampu bertahan. Karena itu katanya, biarlah seorang prajuritku mengawani kau. Senapati itu diam sejenak, lalu, terima kasih. Apakah kalian menyediakan kuda di penjagaan itu? Kau menjadi terlampau lemah. Biarlah ia bersamamu. Senapati itu berpikir sejenak. Tetapi tubuhnya memang terasa terlampau lemah, sehingga karena itu katanya, baiklah. Seorang prajurit yang ditugaskan kemudian naik ke punggung kuda itu pula sambil melayani senapati muda yang sudah menjadi semakin kehabisan darah dan tenaga. Tetapi tekadnya masih tetap menyala di dadanya untuk dapat menyampaikan kabar tentang pasukan Kediri dan serbuan Singasari itu kepada Sri Baginda sendiri. Meskipun terasa terlampau berat, kuda yang dibebani oleh dua orang prajurit itu pun berlari menyelusuri jalan-jalan kota menuju ke istana. Beberapa orang yang menyaksikan mereka berdua menjadi heran, namun tidak seorang pun yang sempat bertanya, karena kuda itu berlari semakin kencang. Berhenti, perintah para prajurit yang ada di regol istana. Kuda itu berhenti sejenak. Ketika senapati itu mengangkat wajahnya dilihatnya beberapa orang prajurit pengawal berdiri tegak di depan gerbang. Aku akan menghadap Sri Baginda, desis senapati yang terluka itu. Para prajurit itu termenung sejenak. Mereka menjadi bertanya-tanya di dalam hati, kenapa prajurit yang datang itu terluka dan dengan tergesa-gesa ingin menghadap Sri Baginda. Aku harus mengatakan sesuatu sebelum aku mati, berkata senapati itu. Apakah kau berpihak kepada Mahisa Walungan? Bertanya pengawal di muka gerbang itu. Senapati itu mengerutkan keningnya. Cepat jawab, desak pengawal itu. Oh, desahnya. Kalian semuanya memang sudah dibius oleh perpecahan ini. Tetapi baiklah aku sebut saja diriku, bahwa aku adalah utusan Sri Baginda yang harus memanggil Gubar Baleman ke perbatasan. Atau katakanlah, aku adalah kepercayaan Pujang Warit. Pengawal itu mengangguk-anggukan kepalanya, katanya. Bagus. Kalau begitu masuklah. Istana ini baru saja dikuasai oleh Gubar Baleman. Ia ingin memaksakan kehendaknya kepada Sri Baginda. Untunglah bahwa Sri Baginda tetap dalam pendiriannya. Dan kalian telah bertempur untuk merebut istana ini kembali? Senapati itu menjadi cemas. Tidak, kami tidak bertempur. Gubar Baleman telah menarik prajurit-prajuritnya yang kini dikumpulkan di halaman belakang istana. Dan Gubar Baleman sendiri? Menteri itu kini sudah ditahan bersama Mahisa Walungan meskipun masih ada di Paseban. Senapati itu menarik nafas. Katanya kemudian, aku akan menghadap. Cepat. Paseban hampir dibubarkan. Mereka tinggal menunggu keputusan Sri Baginda, hukuman apakah yang akan dijatuhkan kepada kedua pemberontak itu. Darah senapati muda itu tersirap. Kemudian kudanya segera memasuki regol istana. Tetapi di gerbang dalam senopati itu terpaksa turun. Sambil dipapah oleh prajurit yang mengawaninya, ia memasuki regol halaman dalam setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang serupa. Senapati itu masih sempat melihat kesiagaan yang luar biasa di dalam istana. Setiap sudut, setiap jengkal tanah agaknya telah mendapat pengawasan yang luar biasa. Di pintu Paseban, dua orang penjaga yang bersenjata telanjang telah menghentikannya pula. Namun senapati itu membentak. Jangan kau tunggu aku sampai mati. Ada masalah yang penting sekali harus aku sampaikan kepada Sri Baginda sendiri. Tetapi Sri Baginda sedang membicarakan masalah yang penting sekali. Aku tahu. Sri Baginda sedang mempertimbangkan hukuman bagi Mahisa Walungan dan Gubar Baleman. Kedua penjaga itu menjadi ragu-ragu. Sementara itu senapati itu pun mendekat tanpa menghiraukan lagi kedua penjaga di bawah tangga, dan dari luar pintu Paseban senapati itu mendengar seseorang berkata, mereka memang harus dihukum mati tuanku. Hamba tahu pasti, apa saja yang telah mereka perbuat. Meskipun Angger Mahisa Walungan adalah adinda Sri Baginda. Tetapi bagaikan duri yang menyusup di dalam daging, maka duri itu harus dicungkil dan disingkirkan. Suara itu patah sejenak, namun kemudian disambungnya.
Kalau Sri Baginda tidak bertindak sekarang, maka keadaan akan menjadi semakin buruk. Mereka telah berani menguasai halaman istana ini meskipun masih dengan ragu-ragu. Dada senapati muda itu menjadi berdebar-debar. Paseban dalam itu telah dicengkam oleh kesenyapan yang tegang. Dan sejenak kemudian terdengar suara yang lain. Ampun tuanku. Hamba adalah seorang penasehat yang tidak berarti. Tetapi hamba sama sekali tidak ingin melihat kedudukan tuanku tergoyahkan. Jadi apakah menurut pendapat kalian keduanya benar-benar sudah memberontak? Hamba tuanku, terdengar suatu jawab. Dan apakah keduanya pantas mendapat hukuman yang paling berat? Hamba tuanku. Senapati yang di muka pintu Paseban dalam itu menjadi semakin gemetar. Gemetar oleh kelemahan yang semakin mencengkam dirinya, dan gemetar karena pembicaraan yang didengarnya itu. Tetapi pembicaraan berikutnya sama sekali tidak dimengertinya. Suara-suara di Paseban itu menjadi semakin lambat karena agaknya mereka menyadari bahwa yang mereka bicarakan adalah masalah-masalah yang penting. Heh, desis senapati itu. Kenapa kau berada di situ? Kami mendapat perintah khusus, jawab kedua penjaga itu. Dengan senjata telanjang pula. Keadaan menjadi panas, jawabnya. Senapati itu terdiam, ia bergeser semakin dekat dan menempelkan telinganya pada daun pintu yang tertutup. Jangan mengganggu, berkata prajurit yang bertugas. Aku akan menghadap. Aku adalah utusan Sri Baginda sendiri. Kedua penjaga itu saling berpandangan. Sementara itu senapati itu mendengar suara yang lambat amat. Tuanku. Tidak ada hukuman yang lain bagi seorang pemberontak. Maksudmu hukuman mati? Terdengar suara Sri Baginda. Hamba tuanku. Terutama bagi Menteri Gubar Baleman. Bagi Adinda Sri Baginda, terserahlah kepada kebijaksanaan Sri Baginda sendiri. Sekali lagi ruangan itu dicengkam oleh keheningan. Namun senapati muda yang berdiri di muka pintu dengan tubuh yang gemetar itu sudah tidak tahan lagi. Karena itu, ia tidak menunggu sidang itu selesai. Dengan serta-merta ia menarik daun pintu sambil berteriak. Tidak. Keduanya tidak sepantasnya dihukum mati. Semua orang di Paseban itu berpaling kepada senapati muda yang terluka itu. Kedua prajurit yang bertugas di muka pintu itu tidak dapat mencegahnya, karena kawan senapati itulah yang menghalangi mereka. Biarlah ia menghadap Sri Baginda. Siapa kau? Suara Sri Baginda lantang. Terhuyung-huyung senapati muda itu melangkah masuk seorang diri. Kemudian dengan lemahnya duduk di lantai, di antara para senapati yang hadir. Kau terluka, desis salah seorang senapati itu. Senapati muda itu tidak menjawab. Sejenak tatapan matanya beredar dan terhenti pada wajah Gubar Baleman yang duduk di sudut bersama Mahisa Walungan diapit oleh 3 orang prajurit. Gubar Baleman pun menjadi sangat terkejut melihat kehadirannya. Apalagi senapati itu ternyata terluka. Yang terlintas di angan-angan Gubar Baleman adalah dugaan bahwa senapati itu telah mencoba melakukan perlawanan atas prajurit-prajuritnya di sebelah utara Ganter yang akan menahannya, sesuai dengan perintah yang diberikannya. Gubar Baleman menarik nafas dalam-dalam. Kenapa ia tidak setuju pada hukuman mati itu, katanya di dalam hati. Apakah ia menghendaki hukuman picis yang mengerikan? Dalam ketidaktentuan itu ia mendengar Sri Baginda bertanya. Heh, siapa kau? Dan kenapa kau terluka? Prajurit itu bergeser maju. Tetapi ia sudah menjadi semakin lemah. Ampun tuanku. Hamba adalah senapati yang mendapat kepercayaan Kakang Pujang Warit untuk memanggil Menteri Gubar Baleman dari perbatasan. Oh, jadi kaulah yang memanggil Gubar Baleman ini? Hamba tuanku. Tetapi Gubar Baleman sudah lama menghadap. Kenapa kau baru datang sekarang dan terluka pula? Ampun tuanku. Hamba telah tertahan oleh para prajurit yang ada di sebelah utara Ganter. Heh, wajah Sri Baginda menjadi semakin tegang. Jadi prajurit-prajurit Gubar Baleman sudah berani menahan orang yang membawa perintahku. Hamba tuanku. Oh, jadi benarlah kalian yang telah mempercayainya bahwa kedua orang ini telah memberontak. Benarlah kalian yang menghendaki hukuman yang seberat-beratnya bagi keduanya. Tetapi tuanku, potong senapati muda itu. Bukan maksud hamba mengatakan demikian. Sri Baginda mengerutkan keningnya, sementara Gubar Baleman dan Mahisa Walungan menjadi semakin berdebar-debar.
Jadi apakah yang akan kau katakan? Tuanku, justru karena hamba tertahan di dalam perkemahan pasukan di sebelah utara Ganter itulah hamba mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi. Apa maksudmu? Mereka sama sekali tidak mempersiapkan diri untuk memberontak. Sri Baginda tertegun sejenak. Tetapi ia tidak segera dapat mempercayai pendengarannya. Namun demikian keraguan-raguan yang memang sudah ada di dalam dirinya, segera terangkat kembali. Para menteri, senapati dan penasehat Sri Baginda pun terperanjat mendengar keterangan itu. Mereka tidak menyangka bahwa senapati yang terluka itu akan mengatakan yang justru kebalikan dari dugaan mereka. Ulangi, desis Sri Baginda. Apakah yang kau katakan itu? Ampun tuanku. Para prajurit yang ada di sebelah utara Ganter itu sama sekali tidak akan memberontak seperti yang kita duga. Heh, apakah kau sudah dibius oleh para prajurit itu? Sebenarnya lah bahwa hamba melihat segala persiapan mereka. Sri Baginda terdiam sejenak. Dipandanginya senapati yang terluka itu. Kemudian para senapati, akhirnya kedua penasehat Sri Baginda. Ampun tuanku, berkata salah seorang dari kedua penasehat yang berpihak kepada Pujang Warit. Hamba kira, senapati muda ini sudah tidak dapat dipercaya lagi kebeningan ingatannya, ia sudah terluka parah. Tidak. Aku masih sadar sepenuhnya. Aku masih mengenal setiap orang yang ada di sini meskipun sudah menjadi agak kekuning-kuningan. Jadi, apakah yang sebenarnya yang ingin kau katakan, dan kenapa kau terluka Tuanku. Senapati itu menjadi semakin lemah, karena darah masih mengalir dari luka di pundaknya. Ampun tuanku. Perkenankanlah hamba mengatakan yang sesungguhnya, bahwa pasukan di sebelah utara Ganter kini sudah memasang gelar. Wajah si Baginda menjadi tegang. Katanya, aku tidak mengerti arti kata-katamu yang simpang siur itu. Maksudmu, pemberontakan itu sudah dimulai? Tidak tuanku. Sama sekali tidak. Mereka telah mempersiapkan diri mereka untuk menahan arus pasukan Singasari. Gubar Baleman dan Mahisa Walungan yang mendengar laporan itu pun menjadi tegang pula sehingga mereka berkisar setapak maju. Tetapi prajurit-prajurit yang mengapitnya pun bergeser pula setapak. Mahisa Walungan yang tidak dapat menahan desakan di dadanya, tanpa sesadarnya bertanya. Bagaimana dengan prajurit Singasari? Senapati itu berpaling. Ditatapnya wajah yang suram itu. Kemudian dengan suaranya yang semakin lemah ia berkata. Penghubung dari perbatasan telah datang. Wajah Mahisa Walungan menjadi semakin tegang. Maksudmu? Ya. Pasukan Singasari telah menyeberangi perbatasan. Mahisa Walungan menarik nafas dalam-dalam. Tetapi terasa seakan-akan dadanya terhunjam beberapa pucuk duri. Ketika ia memandang wajah Gubar Baleman, maka wajah itu justru menjadi pucat. Sri Baginda masih berdiam diri sejenak. Namun kemudian ia berkata, aku sudah menyerahkannya kepada Pujang Warit. Ampun Baginda. Senapati itu masih mencoba berkata. Tetapi tubuhnya menjadi semakin lemah, sehingga kini ia mencoba menahan berat badannya dengan kedua tangannya. Lukamu parah. Senapati itu tidak menyahut. Namun ketika Gubar Baleman bergeser untuk menolongnya, Sri Baginda membentak. Kau tetap di tempatmu. Gubar Baleman kembali duduk di tempatnya meskipun ia menjadi semakin gelisah. Dalam pada itu, senapati itu pun menjadi semakin kehilangan tenaganya. Kini ia telah menahan tubuhnya dengan tangannya yang gemetar, sementara darahnya masih saja mengalir lewat lukanya. Apakah orang itu akan dibiarkannya, berkata Gubar Baleman di dalam hatinya, sementara Mahisa Walungan yang melihat penderitaan itu berkata tanpa menghiraukan perasaan Sri Baginda yang tidak dapat dirabanya. Kakanda Baginda. Orang itu memerlukan pertolongan segera. Jangan mengajari aku, bentak Sri Baginda. Aku sudah melihat dan aku sudah mengerti apa yang sebaiknya dilakukan untuknya. Mahisa Walungan mengerutkan keningnya. Tetapi ia pun terdiam karenanya. Senapati. Apakah kau masih dapat berbicara? Ampun tuanku. Hamba akan mencoba. Katakan, apa yang sudah terjadi? Cepat sebelum kau tidak mampu lagi berbicara. Mahisa Walungan dan Gubar Baleman menarik nafas dalam-dalam. Hampir bersamaan pula mereka berdesah.
Ternyata Sri Baginda sedang dicengkam oleh kebingungan, sehingga kadang-kadang tindakannya kurang dapat dimengerti. Bukan saja Mahisa Walungan dan Gubar Baleman, tetapi semua orang yang melihat keadaan Senapati muda itu menjadi berdebar-debar. Tetapi Senapati yang keras hati itu masih sempat menceritakan apa yang dilihatnya. Ia masih sempat mengatakan bahwa selama ini ia telah salah memilih pihak. "Tuanku," berkata Senapati itu dengan suara yang terputus-putus. Ternyata Pujang Warit tidak jujur. Ia membiarkan pasukan di sebelah utara Ganter itu hancur, agar ia dapat berdiri di atas tumpukan mayat dari kedua belah pihak untuk kepentingannya. "Heh," sorot mata Sri Baginda tiba-tiba telah menyala. "Kau berkata sebenarnya. Di saat hidup hamba yang terakhir ini, hamba tidak akan berdusta." Suaranya menjadi semakin lirih, sejalan dengan tubuhnya yang semakin lemah, sehingga akhirnya ia tidak kuat lagi bertelekan kedua tangannya. Dengan lemahnya Senapati yang masih duduk itu mencoba menahan tubuhnya dengan sikunya. Barulah Sri Baginda menyadari apa yang dihadapinya. Tiba-tiba saja ia berteriak. "Heh, apakah kalian sudah gila? Kenapa kalian membiarkan saja Senapati yang terluka ini? Cepat. Bawalah Senapati ini untuk segera mendapat pengobatan." Beberapa orang menjadi termangu-mangu. Namun Sri Baginda membentak. "Cepat. Apakah kalian menunggu orang ini mati?" Maka beberapa orang bersamaan telah bergeser maju. Di antaranya adalah kedua penasehat Sri Baginda yang berpihak kepada Pujang Warit. Namun leher mereka segera berkerut ketika Sri Baginda membentaknya. "Kau berdua tetap di sini." Darah keduanya seakan-akan telah membeku di dalam jantung, sehingga nafas mereka pun seolah-olah tidak lagi mau mengalir lewat lubang hidung mereka. Dalam pada itu maka beberapa orang segera memapah Senapati muda itu, tepat ketika ia tidak lagi dapat mempertahankan duduknya. Namun sebelum ia meninggalkan Paseban ia masih sempat berkata, "Ampun tuanku. Kediri harus diselamatkan." Ternyata bahwa Adinda Sri Baginda dan Menteri Gubar Baleman tidak bersalah menurut penilaian hamba. Hanya mereka berdua sajalah, bersama-sama para senapati dan prajurit, akan dapat mempertahankan Kediri dari banjir bandang yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sri Baginda berdiri tegak seperti patung. Dipandanginya senapati yang semakin lemah itu kemudian diusung keluar Paseban. Ketika mereka telah hilang di balik pintu, maka Sri Baginda itu pun menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan ia melangkah mondar-mandir. Kepalanya menunduk dalam-dalam. Tiba-tiba Sri Baginda berkata dengan suara yang lemah. "Kita sudah dilepaskan oleh Yang Maha Agung karena keangkuhan kita." Tidak seorang pun yang menjawab. Namun Mahisa Walungan dan Gubar Baleman dapat menangkap apa yang tersirat di dalam hati Sri Baginda. Sri Baginda yang memiliki pandangan yang tajam, telah dapat melihat dengan mata hatinya, apa yang kira-kira bakal terjadi di Kediri. "Selama ini hatiku telah digelapkan oleh kebanggaan dan harga diri yang berlebihan," desisnya. Namun tiba-tiba Sri Baginda berhenti. Dipandanginya Mahisa Walungan dan Gubar Baleman dengan tatapan mata yang suram. "Apakah benar yang dikatakan oleh senapati muda itu bahwa kau berdua benar-benar tidak akan memberontak?" "Sudah hamba katakan Sri Baginda," sahut Gubar Baleman. "Apa yang hamba berdua lakukan semata-mata atas dasar kesetiaan hamba kepada Kediri dan Sri Baginda." Sri Baginda menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku minta maaf kepada kau berdua. Biarlah aku menanggung kutuk atas sikapku ini. Aku telah menelan kembali ludahku," sabda Pandita Ratu. "Namun aku akan tetap mencabutnya. Kalian aku bebaskan dari segala hukuman." "Ampun Kakanda," suara Mahisa Walungan tersendat-sendat. "Tetapi yang lebih penting daripada itu, apakah hamba diperkenankan kembali kepada pasukan hamba?" "Aku tidak dapat memerintahkan kau kembali ke pasukanmu, karena aku telah membuat kesalahan ini. Tetapi kalau kau memaafkan aku, dan kau memang ingin membaktikan dirimu, terutama kepada Kediri, bukan kepadaku, aku akan sangat berterima kasih kepadamu." "Kakanda Baginda." Mahisa Walungan tiba-tiba menengadahkan wajahnya. "Hamba mohon diri. Hamba akan pergi ke pasukan hamba. Mudah-mudahan hamba tidak terlambat." Sri Baginda menganggukkan kepalanya. Dan yang terdengar adalah suara Gubar Baleman. "Hamba pun mohon diri pula, tuanku. Seandainya hamba masih berkesempatan, hamba akan menyerahkan segala-galanya buat Kediri."
Sri Baginda menjadi lemah. Pergilah. Pergilah. Aku berdoa buat kau berdua dan buat Kediri. Mahesa Walungan dan Gubar Baleman tidak menunggu lebih lama lagi. Sekali lagi mereka mohon diri, kemudian dengan tergesa-gesa meninggalkan Paseban. Di depan pintu ia masih sempat memperhatikan wajah-wajah para senapati yang memandanginya. Wajah-wajah itu terasa banyak berbicara kepada mereka. Penjaga pintu Paseban mengerutkan keningnya melihat Mahisa Walungan dan Gubar Baleman. Mereka tidak mendengar jelas pembicaraan di dalam Paseban, sehingga mereka menjadi ragu-ragu dan bertanya-tanya di dalam hati, kenapa keduanya dibiarkan keluar. Namun sejenak kemudian seorang senapati muncul pula di belakang keduanya. Katanya kepada Mahisa Walungan, "Aku mendapat perintah Sri Baginda untuk mengikuti kalian berdua, agar kalian tidak mendapat kesulitan dari para penjaga di halaman ini." "Terima kasih," jawab Mahisa Walungan singkat. Dengan tergesa-gesa mereka segera pergi ke halaman belakang. Mereka segera mencari kuda untuk mempercepat perjalanan mereka bersama para prajurit yang telah mereda bawa dari sebelah utara Gantar. Karena mereka tidak mendapat sejumlah kuda sebanyak yang mereka perlukan, maka ada di antara mereka terpaksa mempergunakan seekor kuda untuk 2 orang prajurit. Demikianlah akhirnya Mahisa Walungan dan Gubar Baleman memacu kudanya secepat dapat dilakukan untuk mencapai pasukan yang mereka tinggalkan di sebelah utara Gantar. Mereka sama sekali tidak memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh Pujang Warit. Yang ada di dalam angan-angan mereka adalah banjir bandang yang datang dari Singasari melanda pasukan mereka yang seakan-akan sedang kehilangan pegangan. Demikianlah yang sedang terjadi di sebelah utara Gantar. Pasukan Singasari benar-benar bagaikan banjir yang tidak tertahankan. Pasukan Kediri yang ada di perbatasan dengan susah payah berhasil mundur sampai ke pertahanan pasukan Kediri. Tetapi karena mereka seakan-akan kehilangan pegangan ketidaktentuan di dalam tingkat teratas dari pimpinan keprajuritan dan bahkan pemerintahan, maka prajurit Kediri seakan-akan telah kehilangan sebagian dari kekuatannya. Meskipun demikian pasukan Kediri telah bertempur mati-matian untuk mempertahankan diri, mempertahankan negeri dan rajanya. Dengan sekuat-kuat tenaga mereka bertahan agar pasukan Singasari tidak dapat maju lagi selangkah pun dari sebelah utara Gantar. Namun Kediri tidak bertempur dengan seluruh kekuatan. Beberapa ratus tonggak dari pertempuran itu, Pujang Warit dengan pasukannya sedang menunggu. Mereka mengharap bahwa kedua pasukan yang bertempur itu akan menjadi luka parah, sehingga pasukannya lah yang akan dapat menguasai medan yang penuh dengan mayat bergelimpangan dan bergelimang darah. Matahari yang terik memanjat langit semakin tinggi. Peperangan di sebelah utara Gantar itu pun berlangsung dengan dahsyatnya. Pasukan Kediri yang ada telah bertempur dengan gagah berani melawan pasukan Singasari yang menusuk langsung ke pusat gelar mereka. Namun pasukan Kediri itu hampir tidak percaya ketika mereka melihat ujung pasukan lawan. Mereka semula tidak menduga sama sekali kalau pasukan itu terdiri dari orang-orang Kediri sendiri. Namun di dalam pertempuran yang kemudian terjadi, lambat laun 1-2 dari mereka segera mengenal lawannya. Dan pengenalan mereka itu pun lambat laun telah menjalar ke seluruh pasukan. Ternyata usaha Sri Rajasa untuk mempengaruhi perasaan yang paling dalam dari prajurit-prajurit Kediri itu sedikit banyak dapat berhasil. Kekecewaan yang melanda dada mereka karena pertengkaran di antara para pemimpin, kini kekecewaan mereka melihat orang-orang Kediri sendiri datang di dalam pasukan lawan, membuat hati mereka terguncang-guncang. Dalam keadaan yang demikian itulah pasukan Kediri harus melawan serangan yang sangat dahsyat itu. Apalagi pasukan lawan yang terdiri dari orang-orang Kediri itu sendiri dipimpin oleh seorang senapati yang luar biasa. Seorang senapati yang tangguh-tanggon. Dan senapati itu adalah Mahisa Agni. Dengan pedang di tangan Mahisa Agni maju di ujung pasukannya. Seperti kilat yang menyambar di langit, kilauan daun pedangnya menyilaukan mata. Namun kemudian ujung pedang itu bagaikan mulut beribu-ribu ekor ular yang mematuk ke segala penjuru. Senapati yang bertempur di pasukan induk di belakang paruh pasukan Singasari itu pun ternyata tidak terkatakan lagi. Tidak seorang pun yang dapat mendekatinya, apalagi mengenainya dengan ujung senjata. Senapati itu adalah pimpinan tertinggi pasukan Singasari. Dan senapati itu adalah Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi sendiri. Dengan demikian maka di dalam benturan itu, pasukan Kediri tidak dapat tetap mempertahankan garis pertahanannya. Setapak demi setapak mereka terdesak mundur.
Tetapi seluruh prajurit yang terlibat di dalam peperangan itu terkejut ketika tiba-tiba mereka mendengar sorak yang seakan-akan membelah langit justru di bagian belakang pasukan Kediri yang sedang terdesak itu. Hampir setiap orang mencoba untuk mengerti, apakah sebabnya maka mereka bersorak-sorak seperti sepasukan prajurit yang menang perang. Padahal pasukan Kediri justru terdesak beberapa puluh langkah mundur. Akhirnya seluruh pasukan Kediri mengetahui, apakah sebabnya maka kawan-kawan mereka bersorak riuh. Dan bahkan dengan serta-merta mereka pun ikut meneriakkan nama-nama yang telah membuat hati mereka berdebar-debar. Mahisa Walungan dan Gubar Baleman telah datang, dan suara teriakan itu disambut oleh yang lain. Mahisa Walungan datang, Gubar Baleman telah ada di tengah-tengah kita. Pasukan Kediri seakan-akan mendapat nafas baru di dalam kesulitan itu. Mahisa Walungan langsung maju ke ujung pasukannya yang justru masih ada di belakang paruh pasukan Singasari. Sedang Gubar Baleman berada di tengah-tengah pasukannya untuk menghentikan ujung pasukan lawan yang mencoba masuk semakin dalam ke gelar pasukannya. Dengan demikian, maka pertempuran itu menjadi semakin lama semakin dahsyat. Kini pasukan Kediri telah bangkit. Mereka merasa mendapatkan kekuatan untuk mengimbangi banjir bandang yang melanda dari perbatasan. Gubar Baleman yang bertempur dengan garangnya, segera berhasil maju ke tengah-tengah barisan. Hatinya menjadi berdebar-debar ketika dilihatnya korban telah terlampau banyak berjatuhan. Ketika tampak olehnya prajurit lawan yang dengan garang mendesak terus, hatinya tiba-tiba berdesir tajam. Sejenak ia mencoba mengamati mereka, seolah-olah ia tidak segera mempercayai penglihatannya sendiri. "Kau lihat prajurit Singasari itu?" desisnya kepada seorang prajurit di sampingnya. Prajurit itu mengerutkan keningnya. "Bukankah mereka orang-orang Kediri?" "Ya," jawab prajurit itu. "Aku melihat beberapa orang di antara mereka yang justru sudah aku kenal." "Kenapa mereka berada di pihak Singasari?" Prajurit itu menggelengkan kepalanya. Sejenak Gubar Baleman merenung. Kini disadarinya semua kesalahan yang pernah dilakukan oleh para pemimpin Kediri. Ketidaktentuan yang berlarut-larut, sikap Sri Baginda yang terlampau keras, apalagi terhadap golongan agama yang tidak mau menganggapnya sebagai dewa tertinggi yang menjelma di bumi. Sekelompok demi sekelompok mereka telah meninggalkan Kediri dan memasuki daerah Singasari. Adalah menyakitkan hati sekali, ketika tanpa diketahuinya, para pemimpin prajurit di perbatasan memanfaatkan keadaan itu untuk kepentingan diri sendiri. Dalam kekeruhan itu, muncullah Pujang Warit yang menambah suasana bertambah kalut. "Dan inilah akibat dari semuanya itu," katanya di dalam hati. Gubar Baleman tersadar ketika ia mendengar dentang senjata dekat di sampingnya. Ketika ia mengangkat wajahnya, tampaklah prajurit Singasari yang sebagian terbesar terdiri dari orang-orang Kediri itu pun mendesak maju. "Apakah aku harus membunuh mereka?" Gubar Baleman menjadi ragu-ragu. Tetapi sudah tentu bahwa pasukan ini hanya sebagian kecil saja dari seluruh pasukan Singasari, katanya kemudian. "Mungkin aku harus menemukan lawanku di sana." Gubar Baleman menjadi bimbang. Namun tumbuhlah niatnya untuk berkisar dari tempat itu. Mungkin ia akan mendapatkan lawan yang seimbang di tengah-tengah pasukan lawan yang terdiri dari orang-orang Singasari. Tetapi tiba-tiba ia tertegun sejenak. Dilihatnya kini senapati yang menjadi ujung pasukan lawan itu, bertempur bagaikan seekor banteng yang terluka. "Bukan main," desis Gubar Baleman. "Orang itu pasti bukan sekedar seorang senapati prajurit yang diketemukan di antara para pengungsi dari Kediri. Aku ternyata tidak dapat meninggalkan lingkungan ini," desis Gubar Baleman di dalam hatinya. Betapapun beratnya bertempur di antara keluarga sendiri. Dan sekilas terbayang pasukan Pujang Warit yang sedang mengintai. Sehingga dengan demikian kekuatan Kediri akan terpecah menjadi 3 pihak yang saling bertentangan. "Menyedihkan sekali," keluh Gubar Baleman. Tetapi ia tidak dapat hanya sekedar mengeluh dan menyesali apa yang sudah terjadi. Kini pasukan Singasari, siapapun mereka itu, telah berdiri di hadapannya. Karena itu, maka segera ia pun meloncat sambil mengacukan pedangnya menyongsong senapati Singasari yang mendebarkan jantungnya. Gubar Baleman langsung berusaha untuk dapat bertemu dengan senapati Singasari itu. Ia tidak dapat menyaksikan prajuritnya terdesak terus-menerus. Sehingga dengan demikian, maka terjadilah perang tanding antara kedua senapati yang memiliki kemampuan melampaui kemampuan manusia kebanyakan. Ternyata Gubar Baleman menemukan lawannya yang benar-benar tangguh. Dan lawan yang tangguh itu adalah Mahisa Agni.
Dengan demikian maka pertempuran di antara keduanya pun benar-benar merupakan pertempuran yang terlampau dahsyat. Dengan senjata di tangan masing-masing mereka sambar-menyambar, desak-mendesak silih berganti. Keduanya memiliki kemampuan bergerak terlampau cepat dibandingkan para prajurit yang bertempur di sekitarnya. Tanpa sesadarnya seorang prajurit Singasari yang berasal dari Kediri tiba-tiba berdesis. "Gubar Baleman." Mahisa Agni mendengar desis itu. Dan ia pun mendengar Gubar Baleman menjawab. "Ya, akulah Gubar Baleman. Pemimpin tertinggi pasukan Kediri. Kau mengenal aku?" Prajurit itu sama sekali tidak menjawab. Tetapi terasa dadanya berdesir. Gubar Baleman adalah seorang menteri yang bijaksana. Ia adalah orang yang paling banyak berbuat untuk rakyat Kediri di dalam keadaan yang kalut. Tetapi prajurit Singasari itu tidak sempat merenung terlampau lama. Perang berkecamuk semakin kisruh. Ternyata kini bukan saja orang Kediri yang berperang di pihak Singasari, tetapi orang-orang Tumapel pun telah mengalir ke ujung barisan itu pula dalam jumlah yang hampir tidak terhitung lagi. Gubar Baleman yang bertempur mati-matian itu masih mendengar lawannya berdesis. "Jadi kaukah yang bernama Gubar Baleman?" Sambil bertempur Gubar Baleman menjawab. "Ya, dan apakah kau panglima tertinggi Singasari?" Mahisa Agni meloncat surut ketika ujung pedang Gubar Baleman hampir menyentuh pundaknya. "Tidak," jawabnya. "Senapati tertinggi di dalam pasukan kami adalah Sri Rajasa sendiri." Gubar Baleman mengerutkan keningnya. "Aku adalah Mahisa Agni." Gubar Baleman tidak menyahut. Ia belum pernah mendengar nama itu di dalam deretan nama para pemimpin Tumapel sampai saat negeri itu menamakan dirinya Singasari. Tetapi menilik kemampuannya, maka ia pasti tidak akan kalah dari pemimpin Singasari yang manapun juga. Dengan demikian maka Gubar Baleman harus sangat berhati-hati menghadapinya. Menurut pendengarannya, Aku Tunggul Ametung pada masa hidupnya adalah seseorang yang pilih tanding, yang selalu didampingi oleh panglima pasukan pengawalnya yang bernama Witantra. Tetapi kini yang datang ke Kediri adalah orang yang tidak dikenal sebelumnya, Mahisa Agni dan Sri Rajasa sendiri. Baik orang ini maupun Sri Rajasa pasti orang-orang pilihan. Ternyata Sri Rajasa telah berhasil menyingkirkan segala orang yang mungkin dapat menggantikan kedudukan aku yang terbunuh itu, berkata Gubar Baleman di dalam hatinya. Sedang apakah orang ini termasuk tangan kanannya pada saat ia mulai membangun Singasari? Angan-angannya itu telah mengingatkannya kepada Mahisa Walungan. Kalau Mahisa Walungan berhasil memecah pasukan Singasari, maka ia mungkin sekali akan bertemu dengan Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Bersambung ke bab 12. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.